Yang membuat kemudian memutuskan untuk melapor apa? Tadi ada kejanggalan itu Pak, karena kami lihat di sini ada lebam. Kayaknya nggak puas karena dia nggak ada sakit. Jadi di dada ini waktu jenazah diurus ya, tentunya kan ada dimandikan segala macam, dimakamkan. Sempat dilihat di sini ada lebam. Waktu mayat datang kan langsung berapa menit kemudian dibuka bajunya. Pas dibuka bajunya itu udah kelihatan lebam di sini Pak. Lebam di sini. Iya. Ya? Itu pun saya sebenarnya udah mau otopsi di situ Pak, udah mau buat laporan, tapi karena Bang, bicara meninggalnya di mana? Di sekolah atau di rumah sakit atau di perjalanan? Mereka di perjalanan. Mereka bilangnya di perjalanan, pengakuan mereka di perjalanan itu Pak. Di perjalanan? Iya, mereka bilang gitu. Oh. Sementara di asrama itu udah sakit dan pingsan. Sampai membiru gitu kukunya. Kita nggak tahu itu kan Pak udah meninggal atau belum. Sementara ada yang memvideokan nggak ketika masih di sekolah? Ada videonya juga ada Pak. Masih hidup? Dia WA-nya gini, Kak, kalaupun kakak misal jadi senior, apa yang kakak lakukan terhadap junior? Jadi itu saya bahas Pak. Kenapa rupanya kok tanya kayak gitu? Nggak jadilah Kak gitu Pak. Dia sempat ngomong gitu senior sama junior. Cuman namanya kakak nggak kepikiran ke situ gitu ya Pak. Tapi memang ada yang mau disampaikan itu kurang tahu lah saya kan Pak. Handphonenya sempat dilihat nggak? Itu handphonenya setelah di rumah sakit pas saya jemput jenazah adik itu baru dikasihkan Pak. Di situ kan dalam keadaan mati tuh HP. Cuman pas saya buka kan udah banyak kayak WA terhapus gitu loh Pak. WA terhapus? Dan ada juga Pak ya. Itu sempat dipakai nggak ke kepolisian? Ini sekarang masih di sana? Tidak ada, kita tidak dapat informasi apa. Nggak dikasih informasi apa-apa. Makanya kita kan ini apa? Semuanya justru kalau waktu itu saya coba investigasi ke lapangan ketutup malah. Si klinik si rumah sakit bilang kami nggak memberikan keterangan apapun karena dilarang polisi. Usul saya dilaporkan saja Bang. Makanya itu rencana dilaporkan saya. Dan jangan dibiarkan yang begini nih, nggak boleh. Mungkin dalam minggu ini saya akan kerja ke Wasidik Mabes dan ke Propam. Iya dan yang melakukan proses penyelidikan ini lakukan dengan terbuka, dengan profesional, karena memang harusnya begitu. Kalau nggak dilakukan begitu, laporkan Bang. Tujuannya agar ada koreksi dan setiap perilaku yang salah harus dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan mengenai suatu tragedi. Jadi ini persoalan yang mestinya masalah hak asasi manusia. Dan ini terkait dengan seorang siswi lah ya, atau taruni biasanya kalau kegiatannya itu di suatu akademi ya. Yang mengikuti pendidikan pramugari di suatu pendidikan, nanti kita tanya tempatnya apa segala macam. Dan kemudian meninggal dunia saat di pendidikan. Dan keluarga menduga meninggalnya bukan karena suatu meninggal biasa, tapi ada suatu faktor lain. Apakah itu pembunuhan atau hal yang lain. Tapi oleh karena itu kita ingin membahas mengenai hal ini. Bersama dengan kita hari ini ada kakaknya korban. Korban namanya Ade Nurul Fadila. Dan kakak ini namanya Putri ya. Iya, Pak. Yang pertama-tama tentunya duka cita yang mendalam ya, tentunya turut prihatin dan juga salam kepada keluarga ya, semoga sabar. Dan memang persoalan ini mesti diungkap dengan benar ya, tujuannya agar keadilan bisa duduk dengan cara yang benar. Dan bersama dengan kita ada Bang Tommy Faisal Pani ya. Siap. Jadi saya panggilnya Bang Tommy atau Bang Faisal? Bebas ya. Baik, Bang Tommy, apa kabar Bang Tommy? Alhamdulillah. Sehat. Untuk memberikan gambaran awal, barangkali Bang Tommy dulu yang cerita ya. Apa yang terjadi sih sebenarnya dan biasanya kalau suatu persoalan mengenai dugaan kejahatan itu kan polisi mesti langsung respon ya. Siap. Terus seperti apa yang sudah dilakukan oleh polisi dan sampai di mana sekarang masalahnya? Saya mungkin awali dari mulai kematian ya. Jadi di tanggal 1 Oktober itu korban Oktober 2024 ini meninggal yang menurut pihak sekolah itu karena
banyak makan obat keras gitu. Sekolahnya apa namanya, Bang? Sekolah penerbangan. Oke. Jadi sekitar pukul 9 malam, pihak keluarga dikabari oleh pihak sekolah bahwa si korban sakit, kemudian 15 menit kemudian meninggal. Kan secepat itu. Jadi diberitahu sempat sakit, terus nggak lama, 18 menit dibilang meninggal. Ya, gitu. Nah, mereka katakan mereka sudah ke rumah sakit USU di Medan, dan sudah dinyatakan meninggal. Kemudian pihak keluarga disuruh jemput. Jadi meninggalnya itu di tempat sekolahnya atau di rumah sakit? Di tempat sekolah. Di sekolahnya. Karena di rumah sakit menyatakan sudah meninggal. Jadi yang ketika dari sekolahnya bilang ini sedang sakit, itu kondisinya belum dibawa ke rumah sakit berarti? Belum. Lagi di rumah sakit. Di rumah sakit. Pas di rumah sakit dikabarin. Pas di rumah sakit. Iya. Dikabari sudah meninggal atau belum? Itu dikabari di rumah sakit. Itu dia sakit 15 menit lebih kurang. Iya. Dikabarin meninggal. Berarti di rumah sakit itu masih hidup? Itu tadi karena ngabarinya via telepon. Mereka cuma bilang lagi sakit. Sementara sakitnya di asrama. Ketika di asrama itu nggak dikabarin, Pak, bahwasanya dia sakit. Loh, kok bisa gitu? Kan mestinya kan gini ya, sakit kan suatu hal yang nggak tiba-tiba ya. Biasanya ada gejala, ada proses, ada apa segala macam. Dan sakit itu bisa dari sebab. Ada banyak sebab orang mau jadi sakit. Apakah faktor dari eksternal, jatuh, dipukul kan bisa sakit. Atau sakit karena memang ada virus, ada apa segala macam itu sakit. Tadi Abang bilang, ini sambil ngobrol aja Bang ya, biar kita bisa lebih menggambarkan yang lebih baik gitu. Sekolah sempat bilang katanya minum obat keras. Bodrek. Ya. Dan jumlahnya banyak begitu. Versi dia. Apa? Versinya dia. Kan mestinya kan akan mudah dilihat itu. Apakah betul di dalam lambungnya itu ada bodrek. Kan mestinya kan mudah terkonfirmasi. Itu penyampaian itu disampaikan lisan oleh sebagai sekolah atau orang per orang atau seperti apa itu Bang? Lisan. Kepala sekolahnya langsung. Waktu kita diadakan konfrontir pertama, justru kepala sekolahnya menyatakan bahwa ini karena obat-obatan. Kan sempat saya tanyakan, obat-obatan dari mana? Bodrek sampai 5. Dapat informasi dari mana? Saya tanyakan. Si kepala sekolahnya bilang dari pacarnya. Kalau enggak saya tahu dari mana. Dia bilang gitu. Oke. Tapi ketika waktu ekshumasi bongkar kuburannya, saya ketemu sama pacarnya. Saya tanya yang menurut si kepala sekolah, si pacarnya, saya jumpai pacarnya. Saya bilang, kamu kemarin ada menyatakan bahwa ini karena makan obat-obatan? Enggak Pak. Loh, kamu pernah ketemu nggak sama kepala sekolahnya? Enggak Pak. Di telepon barangkali? Pernah komunikasi nggak? Enggak Pak. Saya nggak kenal Pak. Loh. Berarti kepala sekolahnya bohong dong. Nah kenapa si kepala sekolahnya bilang dia dapat informasi dari pacarnya, sementara pacarnya sendiri pun tidak kenal, tidak tahu, tidak pernah komunikasi. Iya. Nah ini kan dua keterangan yang tidak bersesuaian. Iya, kan gini Bang, ini logika umum aja. Iya. Biasanya kalau orang minum bodrek 5 gitu ya, pertanyaan belinya di mana? Ya. Masa belinya 5, jangan-jangan belinya lebih, baru ke minum 5. Ya. Kalau ada bodreknya, biasanya tempat sampahnya juga pasti ada tempat buang. Masa kan bungkusnya nggak mungkin lah diminum kan gitu. Jadi dari beberapa hal itu kan mestinya bisa dikonfirmasi itu dan mudah untuk dicek. Belum lagi kalau kemudian dari hasil pemeriksaan jenazah pasti akan terlihat hal-hal begitu. Apalagi kalau kemudian otopsi itu akan terkonfirmasi dengan sangat valid. Sekalipun sudah sekian lama ekshumasi pun itu mestinya masih kelihatan gitu. Kalau emang ada racun atau obat atau apapun masih kelihatan. Nah waktu ekshumasi, waktu otopsi, saya tanyakan ke dokter forensik. Dia bilang, Pak, dari hasil otopsi sementara ini untuk kekerasan tumpul dalam artian tulang-tulang tidak ada, clear. Nah dari racun juga kepala juga nggak ada luka. Ada. Ya. Tapi dari racun juga tidak ada. Nah makanya dia bilang ada satu area yang mencurigakan di posisi dekat leher sebelah kanan. Nah itulah yang karena si korban kan sudah 1 bulan nih, sudah hancur nih, sudah membusuk. Tapi ketika masih ada ekshumasi ya, jadi bongkar kubur ya. Bongkar kubur, masih ada terlihat bekasnya. Nah itulah yang sedang dikejar. Makanya diambil sampel. Gitu.
Jadi saya dibilang karena apa iya secepat itu karena obat-obatan tadi. Gitu. Jadi oke lah kalaupun menurut mereka begitu. Kita kan yang pengen yang saintik kan. Iya, iya. Jangan hanya ngomong-ngomong doang kan. Iya, iya. Sekarang dari Putri ya, kalau kita lihat dari proses pendidikan. Masuk pendidikannya itu kapan sih? Di bulan 7 akhir, mulainya di bulan 8 awal. Bulan 8 tahun 2024 ini. 2024. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Iya, Oke. menjalani pendidikan. Menarik ini. Ketika masuk pendidikan biasanya kan diminta ini tuh apa namanya tuh data kesehatan, medical check up. medical check up. Dilakukan. Oh, berarti medical check up-nya ada. Ada. Dan ada tes kesehatan. Itu kemarin mereka kan nyuruh medical check up tuh, suruh ke rumah sakit, minta bahwasanya minta surat dari sana ya kan, itu dicek juga sih Pak. Dicek juga. Iya. Artinya ada tes kesehatan, artinya dugaan-dugaan atau tuduhan bahwa ini ada sakit tidak terkonfirmasi dong ya. Pasti kalau sakit tidak keterima gitu lah kurang lebih. Benar. Atau medical check up-nya pasti menggambarkan itu kan gitu ya, menggambarkan. Terus yang kedua begini, selama 2 bulan pendidikan pernah pulang belum? Itu kemarin di bulan 9 sempat pulang. Itu di awal itu Pak, kalau nggak salah di tanggal 5 lah sekitar tanggal itu. Tapi dia pulang itu hanya ambil surat vaksin. Surat vaksin sama ziarah tempat ibu mama. Pulang itu memang agenda dari sekolah yang semuanya pulang. Sebenarnya kemarin dia minta jemput itu Pak. Cuman karena saya juga kerja, jadi saya bilang juga kalau memang pulang sendiri biar dipesankan tiket kereta apinya kan. Terus saya pesankan memang, tapi saya nggak sempat jumpa sama dia. Yang jumpa sama dia adik saya yang satu lagi. Ya sepulang dari ambil vaksin sama ziarah tempat makam ibu, dia langsung balik ke Medan. Kalau untuk dia nginap itu nggak ada. Ya, ketika pulang bertemu sama adiknya kan, adiknya Putri Bapak, ya. Itu ada keluhan nggak? Ada permasalahan di sekolah, ada kondisi yang tidak menyenangkan atau masalah psikologis lain? Kalau pas pulang itu dia nggak pernah cerita apa-apa Pak. Tapi sebelumnya dia tuh cerita curhat itu ke pacarnya itu tadi. Curhat ke pacarnya bahwasanya aku lagi ribut ini sama kawan asrama katanya. Cuman dia nggak mau panjang lebar ceritanya Pak. Cuman juga pernah WA saya gitu kan. Baru-baru juga tuh bulan 9 kemarin dia WA-nya gini. Kak, kalaupun kakak misal jadi senior, apa yang kakak lakukan terhadap junior? Jadi itu saya bahas Pak. Kenapa rupanya kok tanya kayak gitu? Nggak jadilah Kak gitu Pak. Dia sempat ngomong gitu senior sama junior. Cuman kan namanya kakak nggak kepikiran ke situ gitu ya Pak. Tapi memang ada yang mau disampaikan itu kurang tahu lah saya kan Pak. Kalau untuk yang lain-lain dia nggak pernah cerita masalah sakit. Pernah lah dia jatuh dari tangga, tuh cuman dia terkilir aja itu langsung dikusuk. Kalau untuk penyakit lain dia ya kusuk paling itu diurut ya. Iya. Urut. Saya juga tahu bahasa orang sana apa Medan ya. Diurut. Iya. Oke. Ya menarik nih Abang. Kalau kita lihat dari ceritanya ini, indikasi ada persoalan di sekolah ada. Yang pasti bukan persoalan pribadi. Kalau persoalan pribadi bisa, ini saya bukan psikolog ya. Kalau persoalan pribadi bisa kemudian orang itu tanda kutip kalau minum obat keras 5 kan kesannya seperti mau bunuh diri gitu. Padahal kan persoalan pribadinya apa gitu kan tidak ada persoalan. Gitu. Jadi harusnya meneliti ini dengan lebih jeli gitu ya. Karena ini persoalan betul-betul penting dan khawatirnya tertutup karena di sekolah di lembaga pendidikan ya. Biasanya lembaga pendidikan itu ada sebangsa kebiasaan untuk tidak mau membuka masalah-masalah yang begini. Dan saya pikir ini nggak mudah ya. Bagaimana kalau dilihat dari contohnya ketika pertama kali meninggal nih Bang, kan dibawa ke rumah sakit. Polisi itu biasanya meminta visum mayat. Pertama kali meninggal itu rumah sakit harusnya memeriksa semua kondisi badan. Dan seandainya ada dugaan atau ada kondisi yang anomali yang tidak wajar, itu pastinya dicatat sama dia dan mestinya difoto. Dan biasanya itu dimulainya dengan adanya permintaan dari polisi. Seperti itu biasanya. Apalagi kondisi di mana meninggalnya itu bukan karena suatu sebab yang jelas. Contohnya gini,
Kalau meninggal ternyata seseorang ini meninggal karena sakit jantung, ya sudah, apalagi mau dilihat. Berarti sakit jantung menjadi persoalan. Karena kecelakaan, berarti penyebab kecelakaan itulah. Maka jarang kemudian dibikin lagi menjadi persoalan visum mayat. Tapi ketika kejadian meninggal seperti ini, harusnya pihak sekolah yang memikirkan, jangan-jangan ini ada penyebab tertentu, penyebab yang merupakan faktor kejahatan. Harusnya sekolah yang mikir itu. Kenapa? Karena dari pihak keluarga kan menitipkan ke sekolah. Ini apa yang mendapatkan konfirmasi dari sekolah itu, Bang? Justru tidak ada. Makanya kita sekolah yang melapor nggak? Soal melapor, mencari tahu, melakukan tim investigasi, mendalami? Loh, tidak ada. Ini sekolahnya gimana ini? Justru begitu sekolah mengatakan si korban sakit langsung meninggal, langsung menghubungi keluarga. Mungkin kalau bahasa ini ya, seakan-akan ini udah meninggal, nih jemput nih anak lu nih. Seakan-akan seperti itu. Gak ada tanggung jawab sama sekali. Nggak pengen tahu, nggak pengen mencari mendalami apa yang terjadi. Nggak ada. Kacau betul ini. Nah, sekarang dari pihak keluarga, kalau kita lihat begitu tadi tanggal berapa tadi? Tanggal 1 ya. Oktober. 1 Oktober. Itu dihubunginya di waktu jam berapa? Itu dikabarinnya kan jam 10:30 tuh. 11 apa? Malam, oke. Itu mengabarin hanya membilang ini lagi sakit dibawa ke rumah sakit. Cuman mereka itu nelpon adik yang satu lagi. Sakit dibawa ke rumah sakit. Iya. Waktu itu ditanya nggak posisi yang nelpon ini siapa dan di mana dia nelpon? Itu yang nelpon awalnya dari bagian admin di sekolah. Bagian admin ya? Iya, itu nelpon adik saya yang satu lagi, Pak. Itu bahwasannya itu lagi di rumah sakit, telepon aja yang jaga sekolah, yang jaga asrama. Ditelepon lah. Cuman sama ibu itu kadang diangkat, kadang enggak. Gitu. Kan kami panik juga itu Pak di situ. Cuman pas 15 menit lah, lebih kurang 15 menit dikabarin meninggal. Jadi waktu nelpon itu dia mengkonfirmasi atau menjelaskan bahwa dirinya ada di mana? Di sekolah? Itu dia atau di rumah sakit? Itu dia di rumah sakit. Jadi waktu nelpon beritahu sakit itu dia di rumah sakit? Iya, bukan di asrama. Makanya kami heran, di asrama udah sakit kenapa gak ngabarin? Alasan mereka katanya gak punya nomor keluarga. Sementara waktu pendaftaran si adik, saya kasih nomor saya, Pak. Kan gak logika aja. Udah gitu HP si adik juga kebuka kuncinya. Kan gak mungkin gak ada nomor di situ keluarganya. Kan gitu. Iya. Bisa begitu ya. Dan begini ya. Ini menjadi penting ini Bang. Bicara terkait dengan sebenarnya meninggal di asrama atau sakit dibawa ke rumah sakit, meninggal setelah sampai di rumah sakit. Ini menjadi penting kan. Karena untuk menggambarkan apa sebenarnya yang terjadi. Sampai hari ini konfirmasi yang sudah disampaikan seperti apa Bang? Dari pihak sekolah. Dia menyampaikannya apa? Hanya sebatas itu menurut dia tidak ada kekerasan di sini dan ini menurut mereka nggak usah bicara kekerasan dulu Bang. Bicara meninggalnya di mana? Di sekolah atau di rumah sakit atau di perjalanan? Mereka di perjalanan. Mereka bilangnya di perjalanan. Pengakuan mereka di perjalanan itu Pak. Di perjalanan? Iya, mereka bilang gitu. Sementara di asrama itu udah sakit dan pingsan sampai membiru gitu kukunya. Kita nggak tahu itu kan Pak udah meninggal atau belum. Sementara ada yang memvideokan nggak ketika masih di sekolah? Ada videonya juga ada Pak. Masih hidup? Masih hidup. Yang waktu dia masih hidup ada. Sekitar lebih kurang berapa menit? 15 menit atau setengah jam sebelum meninggal. Dia buat video itu 8:30. Masih sehat walafiat. Masih sehat Pak. 8:30 tanggal 1. Iya, malam itu juga masih segar gitu Pak, masih ceria. Dia bikin video untuk apa? Dia video kirim ke pacarnya, bahwasanya dia nyanyi-nyanyi, dia kirim video bahagia gitu Pak. Itu sempat juga dia telepon saya lewat video call, tapi nggak saya angkat karena saya di perjalanan. Ya jam 8:30 itu Pak. Jadi nggak saya angkat. Setelah 40 menit kemudian saya telepon balik, video call balik, udah nggak angkat-angkat. Gitu. Jadi sekitar jam berapa tuh yang telepon balik itu? Iya 40 jam 9 kurang. Jam 9 ya kurang lebih ya. Iya. Itu ditelepon gak diangkat lagi? Enggak, udah gak diangkat. Sama pacarnya juga gitu sampai jam 11 itu yang dia dikabarin masuk rumah sakit itu udah gak diangkat-angkat telepon itu. Berarti yang waktu kekosongan itu antara 8:30 sampai dengan jam 11? Iya benar. Ya. Handphonenya sempat dilihat gak? Itu handphonenya setelah di rumah sakit pas saya jemput jenazah adik itu baru dikasihkan Pak. Di situ kan dalam keadaan mati tuh HP. Cuman pas saya buka kan kuncinya itu kan kami nggak tahu. Hanya pacarnya yang tahu. Itulah
pas datang pacarnya itu kasih tahu kuncinya. Saya buka di situ pun udah banyak kayak WA terhapus gitu loh Pak. WA terhapus? Ada juga Pak ya. Itu sempat dipakai nggak ke kepolisian? Ini sekarang masih di sana? Masih ditahan. Masih di sana. Oke, sekarang gini, mulai tadi saya belum bicara soal kepolisian ini. Oke. Yang melapor ke polisi siapa? Saya. Abang sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga. Ya. Bukan dari sekolah. No. Oke. Kapan melapornya, Bang? Tanggal 21 ya Pak. 21 ya, 21 November. 21 November. Oke. Sekarang begini. Kejadian tanggal 1 Oktober. 21 Oktober Bapak. 1 November. 21 Oktober ya. Oktober ya. Jadi melapor ke polisi 21 Oktober. Ya, setelah 20 hari ya. Setelah kejadian 3 minggu. Yang membuat kemudian memutuskan untuk melapor apa? Tadi ada kejanggalan itu Pak, karena kami lihat di sini ada lebam. Kayaknya nggak puas karena dia nggak ada sakit. Jadi di dada ini waktu jenazah diurus ya, tentunya kan ada dimandikan segala macam dimakamkan, sempat dilihat di sini ada lebam. Waktu mayat datang kan langsung berapa menit kemudian dibuka bajunya. Oke. Pas dibuka bajunya itu udah kelihatan lebam di sini Pak. Lebam di sini ya. Iya. Oke. Itu pun saya sebenarnya udah mau otopsi di situ Pak, udah mau buat laporan. Tapi karena ada abang saya yang nggak setuju karena mereka takut karena kan kami nggak ngerti otopsi itu apa gitu ya Pak ya. Pemikirannya entah takutlah adik ini diapa-apain gitu di otopsi. Itulah karena takut ribut, jadi udahlah dikuburkan. Tapi setelah dikuburkan beberapa hari gitu kayak ngasih pertanda gitu Pak. Pertandanya itu gini, kalau nggak enak tidur pun kami nggak nyenyak gitu. Iya Pak. Dia kayak ngantuin gitu loh Pak. Di situ kami udahlah punya pikiran sharing juga sih ada sama yang tahu gitu kan Pak. Orang-orang hukum yang tahu ya udah buat aja ini laporan nggak apa-apa. Ya itu beranikan untuk buat laporan. Bang Tommy dihubungi sebagai kuasa hukum mulai kapan? Tanggal 21. 21 setelah 3 minggu dihubungi untuk melapor ya. Dan kemudian mengkonfirmasi banyak hal itu, ya. Setelah itu saya yang ya sudah gini kita buat laporan. Saya kejar. Karena bagi saya ini tidak normal gitu. Iya. Walaupun memang awalnya saya kenapa sampai 3 minggu baru ngubungin saya. Tapi sebetulnya itu harusnya tugas sekolah itu Bang. Ya. Tugas sekolah karena sekolah yang mesti harus mencari tahu. Ya, itu tanggung jawab. Iya, sekolah kan ada struktur. Benar. Ada gurunya atau mungkin kalau yang boarding ya, ini kan seperti sekolah boarding ya. Kalau dilihat pasti kan ada yang pembimbing yang memberikan pengasuhan sehari-hari kan, yang melihat interaksi, pasti ada yang begitu. Sehingga dia mestinya bertanggung jawab untuk melihat dan segala sesuatu yang terjadi di respon awal harusnya dia. Ketika dia nggak melakukan ini persoalan serius menurut saya. Terus ketika tadi yang dibilang ada lebam ya di atas ini ya. Memang saya kan dulu pernah juga sekian lama menjadi polisi yang bertugas terkait dengan masalah masalah seperti ini ya. Orang kalau meninggal itu biasanya lebam mayat itu di posisi bawah. Kecuali kalau mayatnya terlungkup ya. Lebamnya akan ini karena kan darahnya itu kan turun ya. Nggak bisa terendah. Iya, maka di posisi yang terendah lah di situ. Jadi kalau lebam di punggung bisa jadi itu lebam mayat. Dan itu suatu proses yang normal ya. Tapi kalau yang di depan, ini mestinya persoalan gitu. Seberapa banyak lebamnya? Banyak. Yang di bagian sini, di atas dari sini ini. ke sini tadi. Sampai sini juga? Iya, dari sini ke sini lebam. Oh. Yang di foto tadi kelihatan dari sini sampai sini. Iya. Tentunya foto ini kita nggak publikasi ya karena ini menyangkut ini ya perempuan yang mesti harus dihormati. Dan setelah lapor polisi apa yang kemudian dilakukan oleh polisi Bang? Setelah buat laporan polisi saya kejar terus, saya minta ekshumasi. Itu permintaan dari kita semua nih. Saya yang kejar semua. Saya kejar bola. Akhirnya polisinya sebelumnya sempat meriksa ke sekolah nggak Bang? Menurut mereka awalnya iya. Walaupun kita kan Abang lapornya kemana nih? Ke Polda. Polda Sumut ya? Sumut. Gitu. Seminggu setelah itu saya kejar jadi atensi Kapolda. Akhirnya ekshumasi. Laksana ekshumasi gitu. Nah cuman ya sampai sekarang setelah ekshumasi kita nggak tahu nih. Kabarnya Bang. Iya. Gitu. Memang begini Bang.
kalau dilihat dari paling nggak pengalaman saya. Oke, siap. Kalau terkait dengan kondisi jenazah itu mengkonfirmasi apa yang terjadi yang membuat dia meninggal. Ya. Tapi kalau terkait dengan pidana, harusnya yang dicari adalah siapa orang yang membuat Terdekat. penyebab tadi. Oke. Harusnya itu kan. Ya. Nah, langkah-langkahnya itu yang mesti harus rigid dan cepat. Iya. Semakin lambat semakin susah. Nah, itu. Nah, kan problemnya karena itu. Ya. Biasanya Bang, kalau di sekolah-sekolah kedinasan itu ada CCTV. Ya. Nah, CCTV segala macam itu bisa mestinya dilihat. Terus yang kedua, ketika meninggal itu berarti sekitar tadi 8:30 malam sampai jam 11 ya tanggal 1. Itu apa yang terjadi di tempatnya dia meninggal. Harusnya itu yang diperhatikan betul. Ya. Sejauh ini Abang sudah bertanya belum? Atau pernah mendapat informasi belum? Di tempat meninggalnya itu atau kalaupun dianggap sakit ya. Sakit terus kemudian dibawa ke rumah sakit itu ceritanya seperti apa? Dan ceritanya itu ada nggak di CCTV-nya? Tidak ada, kita tidak dapat informasi apa-apa. Nggak dikasih dari informasi sana. apa-apa. Nah, Makanya terus kita apa kan ini apa? Semuanya justru kalau waktu itu saya coba investigasi ke lapangan ketutup malah. Si klinik si rumah sakit bilang kami nggak memberikan keterangan apapun karena dilarang polisi. Nah kita mau kemana? Kita kan nggak tahu nih. Iya. Sampai mana perkembangan juga kita nggak tahu. Nah sementara yang kita dapatkan dari tadi foto-foto mayat tadi yang lebam-lebam tadi, kemudian keterangan si pihak sekolah yang tidak bersesuaian, banyak jadi pertanyaan kita. Kenapa begini? Gitu. Iya. Bahkan salah satu penyidik di sana bilang, udahlah ini kalau nggak ketemu udah kita case close. Justru saya bilang case close ini otopsi kan salah satu petunjuk, bukan berarti yang utama. Iya. Kalau ternyata ada petunjuk yang lain, jangan ini case close. Iya, kalau disampaikan case close itu gini, kalau langkahnya sudah dilakukan, upayanya sudah optimal, baru bicara itu. Oke. Kalau bicara tadi dengan contohnya mengambil keterangan-keterangan apa sih yang sebenarnya terjadi, apakah contohnya gini, ketika ditemukan sakit atau meninggal, kita kan sementara ini bilang kalau tadi ya Putri ya yang disampaikan bahwa sakit kata itu dibawa ke rumah sakit meninggalnya di jalan, berarti kan ditemukan sakit itu di mana? Ya. Saat itu yang bertemu siapa? Terus di situ ada siapa saja? Kalau ditemukan sakit terus dibawa ke rumah sakit, pasti ada mobil yang menuju ke situ atau dibawa dengan cara mungkin ditandu atau digendong atau apa gitu kan. Ini kan semua mesti ada CCTV-nya menggambarkan itu. Harusnya. Itu kan mesti harus dijelaskan dulu. Dan biasanya kalau bicara case close, nggak usah bicara case close deh, update perkara itu dalam perkara yang serius seperti ini harusnya dilakukan dalam tahapan namanya memberikan perkembangan penyelidikan atau penyelidikan. Iya. Bukan sekedar tertulis, tapi mestinya disampaikan dengan lebih. Karena kan ini kan mengenai kemanusiaan itu Bang. Nyawa. Itu disampaikan nggak itu? Maksudnya selama ini diberikan nggak itu Bang? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Nah terus sudah dapat informasi nggak? Siapa saja sudah diperiksa oleh pihak kepolisian? Konfirmasi yang telah dilakukan apa? Langkah-langkah yang sudah dilakukan apa? Kita nggak ada informasi apapun. Nggak diberikan informasi. Kita tidak tahu apa yang sudah dilakukan mereka, siapa yang diperiksa, apa yang sudah dilakukan, kita nggak tahu. Makanya kita kan udah kayak ngeraba. Loh, sekarang kan pihaknya Bang Tommy dan pihak keluarga ya, ini kan bukan musuh gitu. Iya, justru kecuali itu. Kalau diduga pelaku nggak dikasih akses informasi. Iya. Tapi kalau pihak korban harusnya kan diberikan informasi sebagai bagian dari layanan dalam penegakan hukum. Iya. Itu nggak diberikan juga. Ada. Usul saya dilaporkan saja Bang. Makanya itu rencana dilaporkan, saya jangan dibiarkan ya begini nih, nggak boleh. Mungkin dalam minggu ini saya akan kerja ke Wasidik Mabes dan ke Propam. Iya, dan memang rencana langkah saya. Iya, karena kita tentu prihatin ya. Kita bukan dalam konteks mencari-cari kesalahan orang, bukan. Kita ingin tanya apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Pihak sekolah membiarkan menurut saya itu salah. Ya. Dan kemudian ini persoalan harapannya diusut dengan optimal. Seandainya ternyata ada kekerasan di sekolah, jangan sampai berulang ke orang lain lagi. Kan paling enggak seperti itu. Dan ketika proses dilakukan dengan cara yang optimal, tentunya pihak keluarga akan bisa mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.
Mungkin Putri mau menyampaikan closing statement atau harapan, silakan. Apa harapannya? Iya. Harapan saya dan keluarga, kalau seandainya ada terjadi dugaan penganiayaan, pembunuhan Pak, ya segera diusut. Iya. Kami minta untuk keadilan aja lah untuk almarhumah adik, supaya dia tenang di sana Pak. Iya. Ya, tentunya kita semua prihatin yang kejadian itu, dan tentunya terlepas dari upaya yang dilakukan yang berjalan, semoga keluarga sabar ya dan mendoakan. Bang Tommy, kalau kita kan bagi saya ini kemanusiaan, nyawa yang tidak bisa ditukar oleh siapapun. Ya. Dan saya berharap kita sayang dengan Polri. Saya masih percaya dengan presisi. Nah, saya berharap ini bisa terbuka, seterbuka-bukanya semua bisa melihat bisa tahu apa hasil sebenarnya. Dan kita tidak mau ada itu tutupi. Gitu. Kita masih percaya dengan Polri, kita sayang. Iya, gitu. Iya. Baik, saya ingin menambahkan sedikit nih, Bang. Siap. Dalam perspektif pidana, itu sebenarnya kalau kita bicara perdata, setiap orang yang merasa dirugikan dia berupaya melawan dengan pihak yang dilawan. Dan itulah ada di peradilan. Dalam perkara pidana, itu negara menggantikan kepentingannya korban untuk mendapatkan keadilan. Tahapannya kalau dalam konteks seperti ini, itu polisi melakukan penyelidikan dan mungkin nanti jaksa kalau perkaranya menjadi suatu perkara dan seterusnya. Harusnya seperti itu. Sehingga memahami persoalan ini, mestinya aparatur dalam hal ini penyelidikan di kepolisian di Polda Sumut ya, ini harusnya bisa memahami bahwa upaya proses penyelidikan itu dilakukan untuk kepentingan korban. Jadi harus terbuka dengan korban, harus berkomunikasi dengan korban agar tidak ada praduga atau paling tidak seandainya pun tidak bisa diungkap, tapi upayanya itu sungguh-sungguh. Upaya untuk dilakukan prosesnya itu benar-benar. Kita tidak bisa sekedar atau tidak sekedar bicara hasil, tapi prosesnya harus jelas, transparan, akuntabel dan optimal dan jujur, sungguh-sungguh. Saya semoga dengan dibicarakan di sini, Bang ya, ini bisa kemudian mendorong dan mendesak siapapun yang melakukan proses penyelidikan ini lakukan dengan terbuka, dengan profesional, karena memang harusnya begitu. Kalau nggak dilakukan begitu, laporkan Bang. Tujuannya agar ada koreksi dan setiap perilaku yang salah harus dibenarkan. Terima kasih Bang Tommy dan tentunya Fitri, salam sama keluarga. Sekali lagi kita berharap semoga keadilan bisa dihadirkan dengan benar untuk kasus ini. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.